Oke, shalom. Selamat sore. Shalom semua. Selamat sore yang ada di Global Revival Indonesia. Berikut kita mau menyanyikan lagu pujian yang berjudul Tak Terbatas. Kita mau memberikan hidup kita saat sore hari ini kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh naikkan pujian ini supaya menjadi doa yang harum di depan Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Yes. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Shalom yang baru bergabung. Lebih tinggi dari cakrawala, Amin. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita angkat pujian ini Tak terbatas. Sekali lagi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, Yes. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Amin. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Mazmur 108 ayat 5. Amin. Mari kita naikkan pujian. Lebih luas dari samudra, Yes. kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur Tuhan saat sore hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu, terutama nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami ingin mengembalikan segala kebaikan-Mu, segala puji hormat hanya bagi kemuliaan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, sore hari ini kami akan memberitakan berita kebenaran supaya banyak orang Tuhan yang di dalam kegelapan boleh kembali ke dalam jalan-Mu. Mereka yang belum mengenal Engkau dan menerima Engkau boleh
mereka diselamatkan Tuhan karena mendengar firman-Mu sore hari ini. Untuk itu mari Kau berbicara secara khusus terhadap kehidupan kami. Dalam firman-Mu hari ini Kau sucikan, kuduskan kami semua yang ada di tempat ini dengan darah Yesus. Dan biarlah Engkau yang ada di depan kami Tuhan, dan kami di balik salib-Mu Bapa. Dan biarlah kemuliaan-Mu Tuhan dan penghormatan hanya bagi-Mu. Kau juga sucikan, kuduskan pendengar semuanya yang saat ini sedang online mendengar atau melihat channel ini Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan dengan darah-Mu, supaya benih itu menjadi benih yang tumbuh dan subur. Sehingga Tuhan, kami bukan hanya mendengar atau tahu akan firman-Mu, tetapi Engkau mampukan kami semuanya mendengarkan firman-Mu sore hari ini untuk bisa melakukannya dan melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk channel ini, untuk semua staf yang ambil bagian dalam kekudusan pengurapan selalu ada dalam setiap kami. Dan biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan, terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dalam mereka yang lemah boleh dikuatkan, mereka yang sakit boleh disembuhkan, mereka yang berbeban berat boleh merasa kelegaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian yang kedua. Ku percaya janji-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita percayakan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan aminnya. Tuhan itu tidak pernah berbohong saudara. Tuhan itu setia dan adil, walaupun seringkali kita mendukakan hatinya, tetapi Tuhan masih mau terima kita untuk kita mau kembali ke dalam jalan Tuhan. Haleluya. Ucap syukur Tuhan, sungguh besar setiamu. amin. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Shalom yang baru bergabung. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita sepanjang hari ini dan sampai sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
luar biasa. Ya, aku percaya janjimu ajaib. Amin ya. Kalau manusia berjanji untuk diingkari, tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari. Benar gak Yeri? Ya, kita sungguh excited karena Tuhan menyertai kita selama 1 minggu ini ya. Dan ternyata sekarang Batam sudah normal kembali, walaupun masih PPKM tapi tidak seketat yang seperti semula. Oke, saudara yang kekasih dalam Tuhan yang baru bergabung ya, yang melihat channel ini ya, jangan kemana-mana karena kita akan membagikan suatu berkat ya, berkat yang luar biasa ya, yang membuat iman kita semakin bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena apa saudara yang kekasih dalam Tuhan? Dalam hidup ini kita perlu Tuhan ya. Karena kita tidak bisa menghadapi semuanya sendiri saudara ya. Makanya banyak orang yang stres ya, depresi ya, putus asa ya. Karena apa? Ya, karena dalam setiap kehidupannya kosong saudara ya. Ya, tidak mau memanggil Tuhan atau tidak mau Tuhan itu memimpin dalam kehidupannya gitu. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya akan Tuhan, kita mau minta pimpinan Tuhan hari ini. Kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ya, bagaimana hidupnya ya dirubahkan, benar ya, diubahkan menjadi hidup yang berkenan. Ya, kita mau lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Itu contohnya Nabi Nuh. Ya, semua pasti yang sudah sering baca firman ya. Kalau yang belum baca firman dia nggak tahu. Ya, tahu tentang, coba buka ini jadi ya. Kejadian ayat 7. Oke, sambil kita mau buka firman Tuhan ini sekilas kita mau terangin. Coba kita baca dalam Kejadian 6 ayat 7. Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Wow. Amin. Ya, Tuhan sangat keras sekali saudara. Kenapa Tuhan sampai berbicara seperti itu, ingin memusnahkan segala ciptaan yang sudah diciptakan? Karena apa saudara? Zamannya Nuh, yaitu orang banyak sekali hidup dalam dosa. Dosanya sudah memuncak saudara. Jadi dosa itu ternyata bukan hanya sekarang terjadi saudara ya. Sudah puluhan tahun ya. Dosa itu awalnya dari mana? Yaitu dari orang yang tidak taat. Siapa orang yang tidak taat itu? Yaitu Adam dan Hawa saudara. Kita pasti tahu bagaimana kisah penciptaan Tuhan yang pertama kali ya saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa itu serupa segambar dengan Allah, dengan tujuan yang baik ya. Tujuan baik, tidak ada ciptaan Tuhan itu tujuannya yang tidak baik. Semua tujuannya baik, supaya manusia itu semakin hari semakin hidup dalam berkelimpahan ya. Hidup dengan sukacita, hidup dengan damai sejahtera, karena kita segambar dengan Allah. Jadi, ya, kalau kita nggak segambar dengan Allah, ya, buah dari ketidaktaatan Adam dan Hawa, ya, apa yang terjadi, ya? Coba baca di dalam Roma 5 ayat 12 sampai 21, ya. Kita mau sebelum ke Nuh, kita mau lihat dulu, ya. Jadi ada manusia yang taat, ada manusia yang tidak taat. Roma 5 ayat 12 sampai 21. Ayat 12 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Roma 5 ayat 12 sampai 21. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 13, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ayat 14,
Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi anugerah karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikianlah pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat tambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, dosa itu awalnya dari ciptaan Tuhan sendiri, yaitu Adam dan Hawa, ya. Melalui Hawa, ya, Hawa terbujuk oleh rayuan si ular, yaitu iblis, ya. Akhirnya dia memakan buah pengetahuan yang baik yang jahat. Nah, dari situlah timbul dosa, sehingga timbullah berbohong, dia berbohong sama Allah, ya. Ditanya Adam, Hawa, kamu di mana? Dia sembunyi, ya. Karena dia sudah berbuat dosa, sehingga timbullah rasa malu, saudara. Dan bukan hanya seperti itu, dia dibuang ke bumi, ya, di mana seorang perempuan dia harus melahirkan bersusah payah, ya, dengan nyawa, dengan kematian. Dan begitu juga dengan seorang laki-laki, dia bekerja, ya, harus mengeluarkan keringat dengan bersusah payah, ya, semuanya karena dosa, ya, karena manusia tidak taat, saudara. Nah, waktu zaman Nuh, begitu banyak dosa yang terjadi, ya, begitu banyak pelanggaran yang terjadi, sehingga tidak ditemukan satu orang yang benar, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, kita refleksikan sekarang, hidup sekarang jadi, ya. Nah, sekarang begitu banyak penyakit yang terjadi, ya, baik itu corona dengan berbagai varian, ya. Bukan hanya corona, terjadi bencana, ya, bencana di mana-mana, ya. Itu ada di Cina pasir, ya, seperti kalau puting beliung itu angin gini, ya, itu pasir, badai pasir. Bukan hanya itu banjir, bukan hanya itu kebakaran. Ya, kenapa itu sampai terjadi? Ya, jikalau ada satu orang benar, tidak akan terjadi semuanya, ya, saudara. Karena tidak ada ditemukan satu orang pun waktu zaman Nuh, ya. Sehingga Nabi Nuh ini disuruh sama Tuhan membuat bahtera. Wah, jadi kalau disuruh misalnya sekarang dalam keadaan genting, ya, suruh buat bahtera, ya, pasti banyak pengejek, saudara. Wah, orang nggak ada angin, nggak ada hujan, kok bikin bahtera, ya. Bahtera itu berbicara tentang kehidupan kita, kehidupan intim sama kita sama Tuhan. Tuhan sudah perlihatkan begitu banyak bencana yang terjadi, ya. Perceraian sekarang tingkatnya semakin meningkat, ya. Anak durhaka akan orang tua semakin meningkat. Bukan hanya itu, kawin sejenis,
ya, sampai dilegalkan coba ya. Coba ya, ini kita kembali seperti zaman Nuh ya, di mana dosa itu sangat-sangat mendukakan hati Allah. Sampai Allah berbicara, saya menyesal menciptakan manusia. Padahal saudara yang kekasih, kita ini manusia diciptakan segambar seturut dengan Allah sendiri ya. Kalau makanya firman Tuhan katakan tadi di dalam Roma 15 ayat 19 sampai 21 katakan ya, jikalau ada satu orang benar akan terluput dari segala bencana, dari segala musibah. Coba saudara yang kekasih dalam Tuhan, sampai manusia ya ditaruh di tempat pendingin ya, mau dihidupkan kembali, coba ya, itu secara umum itu melawan dengan alam ya. Papa jadi zombie ya. Ya mengerikan ya, karena orang banyak uang, jadi dia pengen hidup lagi, jadi dia kasih uangnya untuk dibekukan supaya nanti bisa dihidupkan ya. Ya, sampai bikin matahari ya, matahari bulan yang menyaingi Tuhan. Oh luar biasa ya. Ya, Tuhan melihat semuanya itu saudara. Jadi dengan kejadian yang terjadi kita ingat zaman Nuh. Nah, sekarang Tuhan perintahkan apa sama kita? Membangun bahtera, bukan berarti bahtera seperti Nuh, kayak zaman dulu kapal, sehingga seluruh keluarganya itu terluput dari bencana. Karena semuanya itu tenggelam, jadi tenggelam. Gak ada, cuma keluarga Nuh yang taat sama Tuhan itu yang selamat ya. Yang gak taat tenggelam. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita orang yang sudah di dalam Tuhan, kita orang yang sudah diselamatkan dengan darah Yesus yang sangat mahal. Ya, berkali-kali Tuhan itu mengasihi kita. Ya, kita sudah melakukan kesalahan dengan Adam dan Hawa. Ya, Tuhan datang. Ya, Tuhan mengasihi dengan menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya loh Jerry. Ada nggak orang yang mau mati loh Jerry di dunia ini? Tidak. Gak ada saudara ya, tidak ada manusia yang mau mati di dunia ini ya, kecuali Tuhan Yesus. Dia mau mati untuk kita ya, dia mau menyelamatkan untuk kita saudara yang kasih. Makanya di dalam zaman Nuh ini sungguh-sungguh mengerikan saudara ya, dosa-dosa sangat memuncak saudara, dan sekarang terjadi ya, musibah, sakit penyakit, bencana. Nah, kita sebagai orang yang kenal Tuhan Yesus, kita harus peka. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bangun bahtera, bangun kehidupan kita untuk semakin lebih takut akan Tuhan, untuk lebih menjaga kekudusan dan keintiman sama Tuhan. Jadi itu yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi bukan kayak zaman Nuh, kita harus bikin kapal. Tidak, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, kalau waktu zaman Nuh, Tuhan Yesus belum datang waktu itu. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah datang, dia memberikan nyawanya, dia memberikan dirinya, ya, dia memberikan contoh dan karakter. Ada seperti khotbah-khotbah yang kemarin ya, jadi, ya, memberikan contoh dan karakter. Nah, kita harus berusaha mencontoh. Ya, kita harus berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Coba yang kedua, contoh ketaatan yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham, Kejadian 12 coba. Kejadian 12 ayat 1 coba. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4,
Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Oke. Dan amin. Amin. Itu adalah bonus. Ya. Jadi bonus ketaatan, ya. Kalau orang yang taat akan dilindungi, akan dijagai, ya. Akan terluput dari segala mara bahaya, ya. Walaupun dia dalam bahaya, tetapi dia akan bisa terlepas karena kita dalam perlindungan Tuhan. Tapi kalau kita tidak di dalam perlindungan Tuhan, kita tidak akan bisa terlepas, ya. Kita akan terbawa arus, ya. Itulah buah ketaatan, ya. Dan ada contoh lagi yang tidak taat, ya, selain Adam dan Hawa, yaitu Nadab dan Abihun. Yaitu Nadab ini dia saudaranya Abihun namanya, ya. Nadab itu saudaranya Abihun, dia anak Harun, ya. Nah, dia ini memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi dia bukan ngambil dari mezbah. Persembahannya itu dia ambil dari tempat yang tidak seharusnya, sehingga persembahannya itu tidak diterima. Jadi Nadab sama Abihun terbakar. Jadi dari firman Tuhan ini mengatakan, jangan mempermainkan Tuhan, ya. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kalau kita mempermainkan Tuhan, itu sama dengan kita melawan Tuhan. Apa yang terjadi, ya, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak berkenan, ya. Persembahan yang kita berikan untuk kemuliaan Tuhan itu Tuhan tidak mengindahkan, sehingga apa yang terjadi kutuk, ya. Nah, makanya ini di sini sebagai contoh, ya. Jangan kita mencontoh sesuatu yang tidak taat, ada risiko. Kalau kita taat seperti Abraham, seperti Nuh, kita diberkati sama Tuhan, kita dilindungi, kita diluputkan. Itu janji Tuhan, ya dan amin. Tetapi kalau kita tidak taat di zaman sekarang, ya, orang yang jahat semakin jahat, orang yang baik akan semakin baik, ya, akan terbawa arus. Makanya Tuhan katakan bahwa akan dipisah antara gandum dan ilalang. Mana gandum, mana ilalang. Jadi pernah lihat gandum atau padi? Pernah. Nah, padi atau gandum itu dia punya biji yang biji itu ditumbuk atau pakai mesin itu, jadi akhirnya jadi beras, dan beras itu bisa kita makan. Tetapi di tengah-tengah padi, ya, itu ada ilalang-ilalang. Nah, ilalang-ilalang itu biasanya kalau petani diambilin. Nah, dulu mama punya sawah. Sawahnya sangat luas dan sering ke sawah. Jadi mama tahu gimana kita ambilin itu ilalang yang menghalangi supaya apa? Padinya itu boleh gemuk dan bertumbuh. Dan supaya hasilnya enak dimakan. Nah, jadi kita ambilin itu ilalang-ilalangnya dan kita kumpulkan, kita bakar. Bukan hanya ilalang, itu ada pengganggu. Kalau padi sudah kuning itu burung biasanya suka nyamplok gitu. Nah, dulu pengalaman saya, jadi ya saudara biar tahu, saya suka ngusir burung di sawah, ya. Suara saya usirin burung supaya apa? Enggak memakan padi itu. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Apa sih yang menggerogotin kerohanian kita ini apa sekarang? Satu, kemalasan, ya. Mungkin kita kurang baca firman. Nah, kalau kita kurang baca firman, kita kurang akan mengetahui perkataan Tuhan. Kalau kita kurang baca firman, kita nggak tahu tentang perkataan Tuhan. Saat iblis datang, ya, iblis datang ingin mencuri kita, ingin membawa kita pergi dari jauh dari Tuhan. Apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa menolak. Akhirnya apa? Kita bisa terbawa arus. Ya, sekarang kita melihat begitu banyak, ya, tontonan aja di handphone. Sekarang anak sekolah pun semuanya pakai handphone, ya. Handphone ini ada baiknya, ada enggak, saudara, ya. Kemarin ada seorang hamba Tuhan yang uji coba, ya, bagaimana dia saat memegang handphone sama menaruh handphone, ya, kekuatannya itu full di mana, saudara, ya. Itu adalah ibarat bahwa kalau kita tidak membaca firman, kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita akan gampang ditarik, kita akan gampang terombang-ambing, sehingga kita menjadi orang yang gampang dikalahkan, ya.
Karena pada suatu saat ya Tuhan akan menguji mana padi, mana ilalang. Dengan apa? Dengan masalah kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita misalnya sudah rumah tangga, masalah rumah tangga. Kalau anak muda, mudi masalah pacar atau masalah pekerjaan dan lain-lain. Ya, tetapi kalau kita berakar dengan firman Tuhan, kita nggak usah takut. Kita akan dituntun, kita akan masuk ya dalam perjanjian atau dalam Kanaan. Ya. Contoh orang yang taat, contohnya siapa? Yang taat Yosua, Musa. Ya, mungkin semuanya pernah dengar tentang Musa. Musa ini sudah diberikan kepercayaan sama Tuhan, tetapi dia tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan. Justru yang bisa masuk itu Yosua. Kenapa? Karena ya mereka cekcok ya, terjadi perbantahan ya, sehingga Musa hanya di perbatasan yang bisa masuk yaitu Yosua. Jadi Yosua itu orang yang taat. Jadi kalau kita tidak taat akan Tuhan, kita tidak taat melakukan firman, kita cuma dengar firman. Oh semua saya soal Alkitab tahu ya. Oh ayat ini saya tahu, tetapi kita sudah melakukan belum? Ya, gimana kehidupan kita saat kita menghadapi masalah? Ya, gimana kehidupan kita saat kita diperhadapkan sakit penyakit? Ya, adakah kita ucapan syukur sama Tuhan? Adakah kita tersenyum? Ya, saat beban berat menimpa? Ya, disitulah akan timbul ya mana padi, mana ilalang. Jadi kalau padi atau gandum, ya, oleh apapun yang terjadi dalam kehidupannya, masalah apapun dalam kehidupannya, dia akan tetap kuat. Dia akan merunduk justru, ya. Padi itu semakin pohonnya kan tipis tuh jadi ya. Jadi kalau padi itu dia semakin banyak bulir-bulirnya padi itu, dia semakin gini, dia nggak gini sih, ya. Dia nggak sombong, ya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita sebagai pengikut Tuhan, kita diuji dalam masalah kehidupan kita. Misalnya dalam mencari pasangan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, saya sarankan kalau bisa untuk anak-anak muda-mudi, carilah pasangan yang seiman, yang takut Tuhan. Jangan hanya yang Kristen, karena banyak yang cuma agamanya Kristen, kelakuannya tidak baik, saudara. Ya, tahu tuh suami orang dibawa pergi, ya. Karena apa? Karena cuma KTP, saudara, modal KTP Kristen, ya, tapi kelakuannya, tapi hidupnya saat dia diproses, ya, dia nggak tahan, dia maunya cari kebahagiaannya dia sendiri, dia nggak mempedulikan orang lain, bagaimana perasaan hati orang kalau misalnya keluarganya dihancurkan, ya, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita menghadapi hal seperti itu, kita adalah korban, kita bersyukur, ya, karena kita korban, kita bukan pelaku, ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya membagikan berkat buat orang yang berumah tangga, ya. Jikalau misalnya suami atau keluarga saudara yang sedang digoncang, ya, saudara adalah korban itu Tuhan bela saudara. Saudara bukan pelaku, tetapi kalau sudah tahu orang Kristen tapi itu suami orang tetap dipergi, itu pelaku. Siapa yang dilawan? Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu uji saat kita menghadapi masalah. Kita taat enggak? Ya. Kalau kita taat seperti Nabi Nuh, kita selamat dari mara bahaya, ya. Seluruh keluarganya diselamatkan. Ya, semuanya yang orang berbuat dosa ada hukumannya. Jangan, makanya saudara yang kekasih, kita perlu dengar firman, kita perlu melakukan firman, kita perlu dengar hal-hal rohani yang seperti ini supaya hidup kita dikuatkan, ya. Apalagi kesaksian-kesaksian yang hidup yang Tuhan kasih, ya. Itu kita perlu, ya, kita perlu dengar, ya. Orang itu bisa berbicara karena dia melalui atau mengalami, ya. Kalau orang itu bisa, saya juga pasti bisa, ya. Karena tidak ada namanya masalah itu nggak ada jalan keluar. Masalah boleh ada, tetapi hati kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, jangan sampai dicuri oleh setan, oleh iblis. Karena pencuri itu datang untuk membunuh, membinasakan. Tetapi Tuhan datang itu untuk memberikan hidup dalam berkelimpahan. Amin.
Jadi kita contoh orang-orang yang taat di dalam Alkitab kehidupannya. Seperti Nabi Nuh, seperti Bapak Abraham, ya. Bapak Abraham itu adalah contoh orang yang taat, ya. Kenapa saya bilang contoh orang taat? Dia punya anak mau dikorbankan, ya. Dia kasih, ya, karena Tuhan minta dia kasih. Karena dia tahu bahwa hidupnya nggak akan dibiarkan sama Tuhan, ya. Begitu juga dengan kita, saudara. Saat ini mungkin kita dihadapi oleh pencobaan sakit penyakit yang menggerogoti dalam tubuh kita. Kalau kita benar, saudara, ya, kita bersyukur sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak benar, kita berusaha kembali ke jalan yang benar, ya. Karena selama kita masih hidup, Tuhan itu mengasihi kita, kita masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita. Kecuali kalau kita sudah mati, saudara. Makanya Tuhan bilang jangan menghakimi kalau kamu tidak mau dihakimi. Ya, kita nggak boleh menghakimi orang yang berdosa, saudara. Ya, karena itu bukan hak kita. Orang yang melakukan salah itu bukan hak kita. Itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita hanya memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur, bersukacita. Ya, seperti Lazarus contohnya, saudara, yang kekasih dalam Tuhan. Ya, seluruh badannya, seluruh tubuhnya penuh dengan borok, tapi tidak ada kata-kata menghujat kepada Tuhan. Dia kata-kata yang mengucap syukur dibandingkan seorang kaya yang selalu dilayani. Wah, punya mobil Mercedes. Ini ceritanya di dunia, karena kita di dunia. Ya, ini adalah kisah nyata, ya. Alkitab itu hidup, ya. Firman itu hidup, ya. Hidup menjadi manusia. Kenapa Alkitab ada? Kenapa Tuhan Yesus ada? Supaya hidup kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang berkenan, ya. Jangan seperti zaman Nuh, ya. Tidak ada satu orang benar ditemuin, hidupnya seperti binatang, ya. Seperti ini contohnya, satu orang kaya. Orang kaya semuanya mau dilayani waktu hidupnya. Semuanya ada karena dia punya uang, bisa beli ini beli itu. Tapi tiba-tiba kematian datang, apalagi sekarang corona, saudara. Corona punya uang banyak apapun, kalau memang sudah kematian itu menjemput, nggak akan bisa, ya. Jadi apa yang kita cari saat ini? Keselamatan, ya. Kita perlu keselamatan, kita perlu Yesus. Yesus itu bukan nabi, tetapi dia Tuhan. Dia tidak mati, dia hidup. Kenapa saya bilang dia hidup? Ya, karena saya sudah banyak mengalami hidup dengan Tuhan. Ya, karena saya mengalami keintiman dengan Tuhan, sehingga badai apapun yang terjadi, saya boleh kuat, saya boleh tegar, saya boleh berdiri dan bisa memberitakan di hadapan saudara, karena saya adalah saksi hidup, saksi Tuhan, yaitu mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, ya, saudara, itu semuanya bukan kekuatan saya, itu semuanya bukan kemampuan saya, karena ada Tuhan. Saya izinkan Tuhan yang membimbing saya, Tuhan yang ada di depan saya. Saya cuma di balik salib Tuhan, ya. Saya tidak mau mengatur Tuhan. Oh, maunya seperti ini hidup saya selesai pernikahan. Oh, seperti ini saya mau selesai punya anak. Tidak, saudara. Ya, saya hanya berserah kepada Tuhan. Dan saya tidak pernah sedikit pun, ya, membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, karena apa? Karena itu adalah bagian Tuhan. Dan banyak yang Tuhan tunjukkan, ya, banyak orang yang saya nggak balas, saudara, ya, Tuhan panggil tiba-tiba. Makanya saudara kekasih dalam Tuhan, lebih baik orang itu marah, kita masuk penjara, daripada orang itu diam, dia bilang berserah sama Tuhan. Karena apa? Kalau sudah ngomong berserah sama Tuhan, dia baliknya ke surga atau ke neraka kalau dia masih berbuat dosa. Ya. Makanya saya bilang, saudara yang kekasih, lebih baik orang marah, ya. Tapi itu firman Tuhan katakan, hamba Tuhan tidak boleh marah, saudara, ya. Karena Tuhan nggak pernah kasih contoh marah, kecuali Tuhan pernah kasih contoh marah tuh, ya. Tempat di mana dia untuk berdoa dibuat jualan, ya. Itu ibarat tubuh kita, ya.
Tubuh kita ini adalah bait Tuhan, di mana Tuhan berada, di mana Tuhan berdiam diri. Kalau kehidupan kita cemarin, kita kotorin, ya marah. Marah Tuhan. Ya, Tuhan tegur. Masih enak loh ditegur saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan diam, udah itu udah jelas itu masuk neraka, yaitu penghukuman kekal, api kekal, ya. Ini bukan dongeng saudara, ini nyata karena saya sudah pernah mengalami juga waktu melahirkan Geri, ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan bisa cek di siaran-siaran yang di Facebook yang sebelum-sebelumnya, bisa lihat kesaksian saya juga gimana waktu saya melahirkan Geri saya mengalami jumpa dengan Tuhan. Neraka itu ada saudara, jangan main-main. Ya, rintih, ratap, tangis saudara. Kalau udah sampai di sana nggak ada waktu lagi untuk balik. Dia bilang Tuhan aku mau bertobat balik lagi, nggak bisa. Ya, justru kita masih hidup inilah ada kesempatan. Ya, dosamu semerah apa? Ya kan? Tuhan sanggup kalau mau berubah, mau bertobat, mau kembali ke dalam jalan yang tidak benar menjadi jalan yang benar. Ya, kalau belum mengenal Tuhan Yesus, ya cari Tuhan. Tuhan Yesus hidup saudara. Tuhan Yesus datang, sekali lagi saya katakan, dia nggak membawa agama. Dia datang ke dunia ini karena mengasihi manusia, supaya manusia tidak dihukum, supaya manusia tidak masuk dalam penyiksaan kekal. Ya, coba saudara, Tuhan Yesus itu raja, dia Tuhan, tapi dia mau jadi manusia. Dia hidup sederhana. Dia lahir ya seperti orang-orang yang lain, tapi tidak berhubungan badan saudara. Ya, dia lahir ke dunia ini. Ya, untuk siapa? Untuk kita. Supaya kenapa Tuhan Yesus lahir? Supaya kita dekat sama Tuhan. Kalau Tuhan tiba-tiba jadi seperti kemuliaan, apakah manusia nggak takut? Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini seperti kita. Karena apa? Tuhan mau kasih teladan. Begini loh cara hidup, ya. Begini loh, ya. Tuhan kasih contoh. Nah, bagaimana kita tahu karakter Tuhan? Dengan baca firman Tuhan, dan saudara bisa buka, ya. Video-video saat sebelumnya ada tentang pengajaran karakter Tuhan. Nah, saat ini saya ingin mengupas bagaimana orang yang taat sama yang nggak taat. Orang yang taat hidupnya akan diberkati, ya. Bukan hanya di bumi ini akan mengalami surga, tetapi setelah kematian dia akan mengalami surga. Karena kita bersama-sama Tuhan Yesus di Firdaus. Tetapi orang yang tidak taat, ya, akan menghadapi penghukuman kekal. Contohnya seperti siapa? Adam dan Hawa. Ya, seperti Nadab, saudara Abihun yang mempersembahkan korban bakaran, dia tidak mengambil di mezbah Allah. Ya, dua-duanya terbakar dan hangus. Sudah nggak ada kesempatan. Ya, terus seperti Musa, saudara. Ya, dia tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Yang bisa masuk itu si Yosua, ya, yang bisa membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Ya, saudara, kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini, saudara, dan kita mau jadi seperti mereka, ya, hidup kita, ya, supaya hidup kita bermanfaat, supaya hidup kita lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Ya, kita belajar. Kita mulai mendengar hal-hal yang positif, ya, bukan hanya mendengar, tetapi kita melakukan, ya. Apalagi orang itu sudah mengalami perjumpaan, mengalami hidup dengan Tuhan, mengalami kesaksian kemenangan dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya dari video-video yang lain sudah saya katakan, 16 tahun itu waktu yang sangat lama, ya, bukan 1 tahun 2 tahun. 16 tahun saya diproses untuk tetap taat. Saya bisa taat karena apa? Saya baca firman, ya. Bukan kekuatan saya. Kalau kekuatan saya tidak mampu, ya. Tetapi Tuhan katakan, kemampuanmu bukan dari dirimu sendiri, tetapi aku yang akan memampukanmu. Bagaimana Tuhan memampukan? Dengan kita merenungkan firman Tuhan, dengan kita melakukan, ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, makanya kita perlu baca firman, ya. Kita menjadikan firman ini dalam hidup kita, dalam rema kita, saudara. Ya, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang berkemenangan, bukan orang-orang yang dapat dikalahkan, saudara. Bukan orang yang gampang dibawa arus dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Ya,
Karena Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah firmankan, ya, akan banyak nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran yang sesat, ya. Gunanya untuk apa? Untuk menyesatkan kita, supaya kita jauh dari Tuhan, ya, supaya kita menjadi anak terhilang, ya, supaya iblis gampang menarik kita. Ingat saudara, ya, zaman hari ini adalah hari yang sangat dekat. Waktu Tuhan itu waktunya dekat, saudara. Kita tidak tahu. Iya, kalau enak ya kalau tahu. Oh, besok Tuhan datang gitu. Aku siap-siaplah hidup benar. Enak gitu ya, saudara. Ini enggak. Tuhan itu datang seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi itu ya. Kalau sudah Tuhan datang, ya datang, ya. Makanya kita harus jadi orang-orang yang taat, ya, sehingga kita terluput dari segala bencana. Contohnya Nuh, ya. Di zaman Nuh tahu sendiri tidak ada satu orang yang benar, saudara, ya. Hidup penuh dengan sangat mendukakan Tuhan sampai Tuhan menyesal. Wih, ngeri Tuhan kalau sudah Tuhan bilang aku menyesal ciptakan manusia, katanya. Karena aku ciptakan segambarku tapi manusia hidup seenaknya, ya. Dia tidak taat, ya. Dia menghujat, ya. Makanya Tuhan pilih taat orang yang Nuh. Makanya kenapa saudara yang kekasih, sekarang ada orang-orang yang taat, ya. Karena Tuhan mau gambaran atau ciptaannya itu hadir, ya. Nggak zaman Adam dulu lagi, ya. Zaman Adam dulu belum ada Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Jadi mereka masih hidup dari nenek moyangnya, mewarisi dosa dari Adam dan Hawa, ya. Jangan salah saudara, kita mewarisi dosa dari Adam dan Hawa, saudara, ya. Tapi karena kemurahan Tuhan Yesus datang, ya. Karena kemurahan karena ketaatan dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Ishak, seperti Yosua, seperti Elia, ya. Makanya akhirnya muncul, ya, di akhir zaman ini orang-orang yang taat, ya, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Walaupun badai, walaupun masalah apapun terjadi, dia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, ayat firman Tuhan sore hari ini, kiranya Tuhan berkati, ya, untuk kita semakin kuat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin kita sedang terbaring di rumah sakit, ataupun kita sekarang menghadapi pergumulan yang lain, ya saudara. Mungkin masalah ekonomi, karena memang sekarang udah krisis ekonomi di mana-mana, saudara, ya. Tetapi kita tidak perlu takut, saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti yang saya katakan, seperti yang saya alami, saudara bisa putar video-video yang sebelumnya bagaimana saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa, dan sehingga Tuhan memberkati kehidupan kami. Karena semuanya ada proses, saudara, nggak ada yang instan, ya. Kalau kita mau diproses, kita akan mendapati hadiah dari Tuhan. Amin. Makanya saudara yang kekasih, kalau saat ini kita sedang menghadapi proses, Tuhan tersenyum, ya. Bersyukur, katakan Tuhan, semuanya indah pada waktunya, ya. Perkatakan hal-hal yang positif, saudara, dan biarlah itu yang terjadi, ya. Jangan turutin pikiran, saudara, ya. Karena pikiran itu belum tentu benar, saudara, ya. Ya. Kadang apa yang kita pikirkan belum tentu benar, ya. Kita lebih baik memikirkan atau merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah timbul dari hati kita, ya. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Amin. Kiranya Tuhan berkati, dan biarlah tokoh-tokoh Alkitab ini tetap menjadi pengingat kita, ya, bagaimana kalau kita taat, ya, apa yang kita dapat dari ketaatan kita, ya, seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Ishak, seperti Yosua, seperti Elia, ya. Atau kita misalnya tidak taat, apa yang kita peroleh, ya, yaitu hukuman kekal, saudara, ya, seperti Adam, Hawa, Nadab, Abihun, ya, Musa, ya, saudara yang kasih, ya. Dan biarlah ini semuanya menjadi berkat dan semakin kuat, ya. Jangan menoleh ke belakang. Kalau sudah yang sudah terima Yesus, ya, maju ke depan, ya. Pasti banyak nanti yang dialami, tetapi tetap ingat Tuhan Yesus hidup, panggil dia, ya.
Panggil dia, kapanpun saudara butuhkan, Tuhan selalu ada, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau dokter mungkin sekarang dipanggil dia nggak datang, tapi Tuhan Yesus dokter, tidak ada dokter. Amin. Dia akan datang, ya saudara, dan akan menjamah sesuai dengan perkataan saudara. Kalau saudara berkatakan, ya kesembuhan terjadi, maka kesembuhan terjadi. Asal jangan bimbang dan ragu, saudara. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, kuncinya satu, kita percaya. Ya, kita percaya walaupun kita tidak melihat, saudara, ya. Karena semuanya itu urusan Tuhan, bukan kita. Jangan mengatur Tuhan, biar Tuhan yang mengatur kita. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, Kau sudah berfirman saat sore hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami semakin hari boleh semakin diubahkan dan semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang saat ini dihadapi Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang menonton channel ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan, darah Yesus menutup bungkus dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dan Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera sukacita menyertai sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati channel ini semakin hari semakin menjadi favorit, menjadi berkat bagi banyak orang, dan boleh banyak orang dimenangkan juga. Untuk acara tanggal 17 doa untuk bangsa-bangsa, Kau juga campur tangan, beri kelancaran semuanya Tuhan, dan kumpulkan anak-anak Tuhan ini untuk bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan campur tangan dari pemerintahan tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, juga aparat-aparat yang lainnya. Tuhan, Kau berikan roh takut akan Tuhan, dan Kau berkati Tuhan di bangsa dan negara kami ini, juga tempat di mana kami tinggal. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kesejahteraan kota ini terjadi. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara, ya, kita selalu belajar hidup taat. Tuhan memberkati. Tuhan berkati karena upahnya besar di surga. Haleluya.